keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Organisasi pertama merupakan produk suatu evolusi kimiawi yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, sintesis abiotik dan akumulasi molekul organik kecil. Yang kedua, penyatuan monomer menjadi polimer. Yang ketiga, agregasi molekul abiotik menjadi droplet. Dan yang keempat, asal mula hereditas. Kami di sini akan menjelaskan lebih dalam mengenai tahap-tahap tersebut. A. Sintesis abiotik monomer organik merupakan hipotesis yang teruji secara ilmiah. Bumi memiliki sedikit atmosfer pengoksidasi dan sebagian besar oksigen diperoleh dari uap vulkanik. Atmosfer modern memiliki lapisan ozon yang dihasilkan dari oksigen. Miller-Urey menguji percobaan dengan berbagai jenis campuran sebagai susunan atmosfer. Hasilnya secara umum lebih kecil dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Berdasarkan bukti yang ada, kemungkinan bahwa kehidupan dimulai dalam suatu lingkungan kimia yang jauh lebih sederhana daripada yang diduga sebelumnya. Misalnya, sel pertama diambil dari sulfur organik dan senyawa besi untuk membuat ATP-nya, ketimbang mengambil dari lingkungan sendiri. Sidney Fox dari Univ Miami telah membuat proteinoid yang merupakan polipeptida dihasilkan dengan cara abiotik. Alternatif tanah liat pirit besi terdiri dari besi dan sulfur telah diusulkan sebagai substrat untuk sintesis organik. Gunther Wachtershauser dari Jerman menerangkan beberapa ciri pirit, yaitu memiliki suatu permukaan yang bermuatan pembentukan mineral, menghasilkan elektron yang membantu pembentukan ikatan antar molekul organik. Pada intinya, percobaan Oparin dan Halden didukung oleh Miller-Urey. Kemudian, percobaan Sidney Fox dari Univ Miami didukung oleh Gunther Wachtershauser dari Jerman. B. Protobion dapat terbentuk dengan penggabungan sendiri. Salah satu jenis protobion yaitu koaservat oleh oparin yang merupakan suatu butiran stabil yang cenderung bergabung dengan sendiri. Percobaan di laboratorium menunjukkan bahwa protobion memungkinkan dapat terbentuk secara spontan dari senyawa organik yang dihasilkan secara abiotik. Protobion dapat melepaskan tegangan dengan pola yang sama seperti pada saraf. Droplet atau butiran disebut liposome, terbentuk secara spontan ketika lipid merupakan bagian dari bahan organik. C. Kemungkinan RNA merupakan bahan genetik yang pertama. Periode awal dalam evolusi kehidupan ketika molekul RNA berfungsi sebagai gen yang belum sempurna dan sebagai katalis organik. Panspermia menganggap bahwa ratusan bahkan ribuan meteorit dan komet yang menabrak bumi primitif mengandung molekul organik yang terbentuk melalui reaksi abiotik di angkasa luar. Senyawa organik ekstraterestrial atau benda angkasa luar yaitu asam amino yang telah ditemukan dalam meteorit modern dan sangat mungkin telah membuai bumi primitif dengan senyawa organik. Di manakah kehidupan pertama dimulai? Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara peneliti, yaitu 1. Bahwa air yang dangkal atau endapan yang lembab sebagai tempat yang paling memungkinkan bagi asal mula kehidupan. Yang kedua, awal kehidupan berasal dari dasar laut yang kurang terbuka, seperti penemuan lubang atau fen di dasar laut yang memungkinkan bahwa lubang itu pada masa lalu memunculkan sumber energi. Dalam skala yang lebih luas, para ilmuwan berhipotesis bahwa persebaran makhluk hidup tidak hanya di bumi.
dengan melihat hasil foto yang diambil oleh Galileo bahwa salah satu permukaan Jupiter yang tertutup es dan es tersebut telah menjadi air dan mendukung pendapat bahwa kehidupan berasal dari endapan air yang dapat menjadi tempat hidup prokariot. D. Keanekaragaman makhluk hidup sejarah klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan objek-objek atau informasi yang didasarkan pada persamaan. Sejalan dengan perkembangan waktu, muncullah ilmu taksonomi. Taksonomi adalah cabang biologi yang mengkhususkan bidang bahasan pada pengelompokan dan pemberian nama organisme atau makhluk hidup. Aristoteles pertama kali mengelompokkan makhluk dalam dua kelompok besar, hewan dan tumbuhan, dengan perincian. Linnaeus mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisik yang tampak sebagai dasar klasifikasi pada kekerabatan organisme. Dan sistem pengelompokan oleh Linnaeus ini dipakai sampai sekarang. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi dapat digolongkan sebagai berikut. A. Spesies. B. Famili. C. Ordo. D. Kelas. Dan E. Filum. Klasifikasi didasarkan pada struktur. Begitu evolusi dikenal oleh para ahli, maka muncullah dua jalan pembuktian yang namanya fosil dan struktur homolog. E. Kunci dikotomi. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menemukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus atau spesies. F. Penyebaran makhluk hidup. Bioma. Jika Anda berpergian lintas daerah, mungkin Anda akan menyaksikan kondisi alam yang sangat berbeda. Mungkin Anda akan melalui daerah yang didominasi dengan rerumputan dan hewan-hewan melata atau reptilia. Sementara di daerah lain, Anda akan menyaksikan daerah dengan kondisi hutan yang dipenuhi pepohonan dan berbagai hewan mamalia, aves, reptil, dan amfibia, serta tumbuhan paku-pakuan dan beraneka tumbuhan yang hidupnya memanjat atau membelit. Komunitas hewan dan tumbuhan yang berbeda seperti itu disebut bioma. Jumlah sebenarnya berbagai macam bioma di bumi ini tidak dapat diketahui. Hal ini karena tidak ada daerah yang sama sekali homogen dalam kehidupan tumbuhan dan hewan. Jika Anda ingin menekankan perbedaannya, Anda menambah jumlah bioma. Jika Anda mengabaikan perbedaannya dan mementingkan keseragaman, Anda memilih-milih jumlah bioma yang lebih kecil. Sejumlah sifat iklim berinteraksi dalam penciptaan dan pemeliharaan suatu bioma. Bila presipitasi cukup banyak, 40 inci atau lebih setahun, dan terdistribusi dengan baik dalam setahun, maka determinan utama adalah suhu. Sebelumnya, dalam bab ini kita mempelajari mekanisme yang menciptakan suhu rata-rata yang amat penting, melainkan faktor pembatas seperti apakah membeku atau panjangnya musim tumbuhan. Hutan hujan tropis. Di belahan bumi sebelah barat, hutan hujan tropis mencapai perkembangan sepenuhnya. Pohonnya tinggi sekali dan sangat beragam spesiesnya. Jarang dijumpai dua pohon yang sama tumbuh berdekatan. Vegetasinya sedemikian rapat sehingga sedikit saja cahaya yang masuk sampai ke dasar hutan. Sebagian besar tumbuhan selalu hijau, bukan tumbuhan meranggas. Cabang-cabang pohon penuh dengan liana dan epifit. Epifit ialah tumbuhan yang hidup menempel di atas tumbuhan yang lebih kuat. Berlainan dengan liana, akar-akarnya tidak sampai ke tanah. Mereka tidak mengambil makanan dari inangnya. Anggrek merupakan contoh dari kelompok epifit. Hutan meranggas iklim sedang. Bioma hutan meranggas iklim sedang meliputi wilayah di Amerika Utara bagian timur,
Amerika Serikat. Bercirikan pohon keras, beech, maple, oak, dan sebagainya, yang meranggaskan daunnya pada musim gugur. Jumlah spesies pohon yang berbeda di sini jauh lebih terbatas daripada di bioma hutan hujan tropis. Dan tegakan atau pohon spesies tunggal menempati wilayah yang luas. Adapun adanya kehidupan hewan seperti rusa, musang topeng atau rakun, dan salamander merupakan ciri khusus bioma ini. Taiga. Bila seseorang bergerak ke utara Kanada, suatu gambaran baru yang tampak adalah pemandangan yang didominasi oleh konifer, khususnya spruce dan fir. Taiga merupakan bioma seperti yang ditemukan di Rusia, yaitu daratan dengan danau dan dihuni oleh beruang, binatang pengerat, misalnya bajing, burung, dan mus, jenis rusa. Hewan terakhir ini sangat khas sehingga ada juga yang menamanya bioma spruce moose. Selama musim salju dingin, banyak dari mamalia itu berhibernasi atau tidur, sedangkan banyak burung-burung bermigrasi. Tundra. Makin jauh ke utara, pohon-pohon di bioma taiga menjadi kerdil karena iklim subartika semakin keras. Akhirnya, keberadaan pohon-pohon tersebut lenyap dan tampaklah daratan berawa dan berdanau. Suatu daratan yang demikian dinginnya dalam musim salju sehingga dari panjang dan musim panas kutub yang singkat pun tidak cukup untuk dapat mencairkan lapisan es di bawah lapisan permukaan tanah. Lumut sphagnum, berbagai macam lignas atau lumut kerak, dan beberapa rerumputan dan tumbuhan semusim yang tumbuh mendominasi pemandangan selama musim tumbuh yang pendek. Hewan karibu hidup dari tumbuhan ini, demikian juga sejumlah besar serangga. Kawanan burung bermigrasi, khususnya unggas air, menduduki tundra dalam musim panas untuk mengasuh anaknya, memberinya makanan serangga dan berbagai macam vertebrata dan vertebrata air. Menjelang akhir musim panas kutub, burung-burung terbang ke selatan dan hampir semua dari penghuni tetap, menurut caranya masing-masing, mempersiapkan diri menghabiskan musim dingin dalam keadaan dorman. Padang rumput. Presipitasi tahunan di padang rumput rata-rata 20 inci atau 50 cm per tahun. Sebagian besar dari presipitasi ini jatuh dalam musim haul tumbuh. Banyak melimpah untuk makanan ternak, serta tiadanya perlindungan dari pemangsa, berakibat populasi hewan yang serupa di padang rumput di seluruh muka bumi. Vertebrata dominan ialah ungulid herbivora yang bergerak cepat. Di daerah tertentu, sapi, biri-biri, dan kuda merupakan penghuni tetap padang rumput. Sekarang, padang rumput merupakan sumber bahan makanan seperti jagung, gandum, dan serealia lainnya. Padang pasir. Curah hujan tahunan di padang pasir kurang dari 10 inci. Dalam beberapa tahun, mungkin 0. Karena kekeringan yang luar biasa di padang pasir, kolonisasinya terbatas untuk tumbuhan kaktus dan tumbuhan tahunan yang tumbuh cepat dan biji-bijinya dapat berkecambah, berkembang dan berbunga, dan menghasilkan biji-biji tanaman baru dalam beberapa minggu setelah hujan lebat yang langka. Sebagian besar dari hewan di padang pasir, mamalia, kadal dan ular, serangga, dan bahkan beberapa unggas disesuaikan untuk menggali-gali agar dapat terhindar dari panas membakar matahari. Sebagian besar dari mereka membatasi pencarian makanannya selama jam-jam malam saja.